Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazar Rifni. Saya akan menjelaskan tentang artikel ilmiah yang saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester pendek ilmu tasawuf. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dunia tasawuf dan kaum sufi. Di Indonesia, tradisi sufi telah dikenal sejak masuknya Islam, di mana Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang yang berasal dari Gujarat, India, Persia, Arabia yang berfaham sufi. Karena Islam yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Islam versi Sufisme. Ditambah perkembangan tasawuf di Indonesia masih menjadi perbincangan, maka dari itu saya mencoba menelusuri gagasan para pemikir Islam Indonesia dalam perkembangan ilmu tasawuf yang berlangsung dalam rentang hampir 35 tahun mulai tahun 1980 hingga tahun 2014. Mulai tahun 1980-an itu terjadi perubahan pemikiran Islam yang sangat signifikan di Indonesia, tidak terkecuali pemikiran tasawuf. Penelitian ini memunculkan pertanyaan bagaimana sih kreativitas pemikir Islam Indonesia dalam mengembangkan ilmu tasawuf. Yang pertama itu kritik terhadap tasawufnya. Tasawuf belakangan ini mendapat tantangan yang menjadi perbincangan dari kalangan Islam modernis, seperti dikutip Muhammad Dawami Johan Effendi, bahwa banyak dari kalangan modernis sering menganggap tasawuf sebagai salah satu penyebab kemunduran umat Islam, sebagai tasawuf itu mengajarkan sikap pasif dan kelemahan vitalitas. Tasawuf menekankan kesalehan individual sebagai tujuan tertinggi kehidupan, sehingga melakukan sikap apatis terhadap keberadaan manusia di dunia dan mendorong mereka melupakan kodratnya sebagai makhluk sosial. Mereka menuduh kalangan tradisionalis telah mengabaikan masalah duniawi dan hanya berorientasi kebahagiaan akhirat melalui praktik tasawuf sehingga bersikap positif terhadap modernisasi dan kliennya memegangi tradisi mati secara ketat. Al-Tusi mengutip Syekh yang mengatakan bahwa barang siapa melakukan zuhud maka tidak boleh menghampiri dunia, karena sesungguhnya mencintai dunia sebagai pangkal sebagai kesalahan, sedangkan zuhud dari dunia merupakan pangkal setiap kebaikan dan ketaatan. Shibli menyatakan bahwa zuhud itu adalah lupa, sebagai dunia tidak berarti sesuatu, sedangkan zuhud dari dunia berarti melupakannya. Sedangkan Abu Usman menyatakan bahwa zuhud adalah meninggalkan dunia, kemudian tidak memperhatikan pada orang yang mengambilnya. Dengan demikian, menurut Quraisy Shihab, penafsiran yang disampaikan kaum sufi terhadap makna zuhud dirasakan kurang menguntungkan, karena hampir semuanya cenderung pesimistik terhadap kehidupan dunia. Oleh karena itu dibutuhkan penafsiran baru sesuai dengan tuntunan-tuntunan kontemporer. Berikutnya ada potret perkembangan ajaran tasawuf. Masuknya agama Islam ke Indonesia membawa sebuah pemikiran bahwa tersebarnya Islam bukan karena misi tertentu, juga bukan karena sebuah penjajahan yang membawa kepada kesengsaraan, tetapi
agama Islam membawa kedamaian dan keselamatan bagi penganutnya serta orang-orang di sekelilingnya, jika menurut pada berbagai negara tentunya memiliki motif yang berbeda dengan negara Indonesia. Kalau di negara Eropa, sistem penyebarannya melalui ekspansi dan dakwah. Di beberapa negara Asia dilakukan dakwah secara terang-terangan, sementara di Indonesia tidak tampak melainkan melalui jalur perdagangan. Penyebaran agama Islam di Indonesia pada umumnya berawal dari para saudagar yang melakukan kegiatan perniagaan serta membawa pesan dakwah Islam. Dan hubungan dagang memang sudah terjalin antara India dan Cina, sehingga bermula dari para saudagar dari Gujarat yang telah mendapatkan Islam melalui jalur Laut Merah dan Selat Malaka, sehingga dengan cara melakukan transaksi jual beli yang pada saat itu pula diselipkan ajaran agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Pada saat itu banyak masyarakat kita yang membawa ajaran tasawuf yang lebih menekankan pada ajaran pasrah atas apa yang telah dianugerahkan Allah pada mereka. Hal ini tentunya menghambat perjuangan masyarakat yang ingin segera bebas dari belenggu penjajah. Sementara negara-negara penjajah akan terus membombardir sebelum keyakinan masyarakat hilang dari hati mereka. Semakin gencarnya agresi yang diserangkan kepada rakyat Indonesia membuat masyarakat tidak tinggal diam, sehingga terjadilah pemberontakan untuk mengusir penjajah dari tanah air. Mulai dari Pangeran Diponegoro di wilayah Jawa sampai Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat yang berlatar belakang penganut tarekat dalam tasawuf ikut berpartisipasi mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari cengkraman kaum agresor. Ada pula segi positif tasawuf. Melalui penafsiran baru, sesungguhnya tasawuf itu tidak selalu berkonotasi negatif. M. Amin Syukur menyatakan bahwa dalam tasawuf ada prinsip-prinsip positif yang mampu menumbuhkan masa depan masyarakat, seperti selalu mengadakan introspeksi atau muhasabah, berwawasan hidup moderat, dan menghindari jeratan nafsu rendah yang menyebabkan lupa diri pada Tuhannya. Gitu. Pemahaman zuhud sendiri tidak selalu berarti meninggalkan dunia. Abu Sulaiman al-Darani mengungkapkan makna substantifnya, yaitu zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang mengalihkan perhatian pada Tuhan atau Allah. Siap menyatakan bahwa seorang zahid sejati adalah orang yang mampu bersikap integratif, inklusif, dan juga mendunia, sehingga praktek zuhudnya benar-benar fungsional dan mampu menjawab problem keduniaan yang dirasakan semakin rumit ini. Dengan begitu, tasawuf dan zuhud justru melahirkan konsekuensi yang positif. Adapun upaya pengembangan tasawuf yaitu mengingat adanya tuntutan pengembangan tasawuf juga sebagai suatu bangunan ilmu seharusnya juga mengalami perubahan gitu. Dinamika maupun pengembangan para pemikir Islam khususnya ahli tasawuf Indonesia telah berupaya merespon desakan tersebut dengan menghadirkan tasawuf yang khas. Jadi kesimpulannya, berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa para pemikir Islam Indonesia khususnya para ahli tasawuf telah berhasil merespon berbagai tantangan yang dihadapkan kepada tasawuf selama ini secara kreatif. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah katanya itu dari saya sendiri, apabila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.